الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الآية صدق الله العظيم. Jamaatul muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni ibadah sholat Jumat berjamaah. Besar tentunya harapan kita semua serangkaian ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang dan akan kita amalkan, mudah-mudahan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat terkhusus kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan telah usai, Idul Fitri telah berlalu. Tiba saatnya kita menghadapi bulan-bulan ujian sebagai tolak ukur lulus atau tidaknya kita mengikuti bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan penggembleng, bulan latihan, bulan pendidikan dengan serangkaian agenda ibadah yang telah Allah jadwalkan siang dan malamnya. Lulus atau tidaknya kita mengikuti latihan yang telah Allah agendakan di bulan suci Ramadan bisa kita lihat, bisa kita evaluasi masing-masing dari perjalanan kehidupan dan ibadah kita selama 11 bulan ke depan. Ketika di bulan suci Ramadan kita mampu berpuasa selama seharian mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita tahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apakah di luar Ramadan kita masih tetap mau berpuasa? Ketika di bulan suci Ramadan kita rajin tadarus setiap hari, bahkan sampai khatam selama 1 bulan. Pertanyaannya, masih maukah kita membuka dan membaca Al-Quran setiap hari? Ketika di bulan suci Ramadan hati ini terasa mudah menggerakkan tangan untuk berbagi kepada sesama, memberi makan kepada orang yang hendak berbuka puasa. Pertanyaannya, apakah usai Ramadan kita tetap mau bersimpati kepada orang-orang membutuhkan uluran tangan kita? Ketika di bulan suci Ramadan setiap malam kita qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, bahkan di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil kita bangun tengah malam bersujud beribadat kepada Allah dalam rangka meraih keutamaan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, selepas Ramadan mulai saat ini, apakah kita tetap mau menyisihkan sebagian waktu istirahat kita, mengurangi waktu tidur malam kita untuk bersujud, menyembah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita tetap semangat, rajin, istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah walau Ramadan telah usai, maka luluslah kita mengikuti latihan dari Allah. Tetapi sebaliknya, ketika Ramadan telah usai, semangat kita telah hilang,
rajin kita hilang, istiqomah kita tidak ada, maka pada hakikatnya sia-sialah Ramadan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu yang kita harapkan selepas dari kita mengikuti latihan dari Allah selama bulan suci Ramadan adalah keistiqomahan, mudawamah, di mana karakter yang telah dibentuk melalui kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini diharapkan tetap ada di dalam diri kita, sehingga kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Karena hakikat dari ibadah dari hidup ini adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kita kepada Allah tidak hanya di bulan suci Ramadan. Ibadah kita kepada Allah tidak hanya di masjid semata, akan tetapi ibadah kita kepada Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Selama kita hidup di dunia, selama kita diberikan kenikmatan iman dan Islam, selama akal ini sadar kepada Allah, maka kewajiban kita tetap ada untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keistiqomahan ini ada, maka pantaslah kita menyandang gelar Abidin, yakni orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, suci dari dosa dan kesalahan, kembali kepada fitrah, yakni kembalinya kita menjadi golongan-golongan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentu kita harapkan selepas Ramadan ini, di mana dengan segala upaya kita beribadah secara totalitas kepada Allah serta memohon ampunan kepada Allah, yang perlu kita perhatikan, ampunan Allah itu datang manakala hakul adami, hak-hak atau kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama manusia telah diselesaikan. Karena bagi kita sebagai manusia biasa, sebagaimana yang telah kita ketahui, al-insan mahallul khata'i wan nisyan, manusia ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan serta kehilapan. Maka dari itu pertobatan kita tidak akan sempurna manakala kita belum meminta maaf atau memaafkan orang-orang yang saling bersosial dengan kita. Maka dari itu kata Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu berada dalam kehinaan kecuali mereka yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah, yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Juga mereka yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah, terutama manusia, yang dikenal dengan istilah hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas, keduanya harus berjalan seiringan. Tidak bisa kita memilih salah satunya. Ketika kita hanya mampu beribadah kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, tapi tidak akur dengan tetangga, tidak kenal dengan sesama muslim, tidak harmonis kehidupan keluarganya, maka hablum minallahnya belum dianggap benar. Begitupun sebaliknya, ada orang yang baik terhadap tetangganya, sosialnya bagus, tetapi tidak mau menyembah Allah, maka hablum minan nas pun sia-sia. Antara hablum minallah dan hablum minan nas harus kita selesaikan secara syariat agama Allah. Maka dari itu, ketika kita berpuasa karena Allah sampaikan melalui lisannya Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Akan tetapi dosa kita terhadap sesama harus kita selesaikan dulu, barulah pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, masih berada dalam momen Idul Fitri, kita masih berada di bulan Syawal, momen yang baik, bukan hanya sekedar tradisi saling memaafkan, namun benar-benar saling memaafkan ini harus kita maknai dengan sebenar-benarnya. Meminta maaf artinya kita menyadari dan mengakui kesalahan kita terhadap orang lain, serta ada etikat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan memaafkan itu artinya kita mengikhlaskan
menghapuskan, melupakan kesalahan orang lain terhadap kita. Ketika dosa berdosa kita sesama manusia sudah terhapuskan, maka turunlah ampunan dari Allah. Ketika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, ketika orang lain telah memaafkan kesalahan kita, maka hati ini akan bersih. Ketika hati ini bersih, maka disampaikan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Kebahagiaan sungguh akan datang bagi orang-orang yang menyucikan diri dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi, wa qad khaba man dassaha. Kerugian bagi mereka yang tidak mau menyucikan diri, baik bertobat kepada Allah ataupun saling memaafkan kepada sesama. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui dengan serangkaian ibadah dan amalia yang telah kita kerjakan benar-benar menjadikan kita manusia yang berkarakter, iman Islam tetap ada dalam diri kita, sehingga mengantarkan kita kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan bekal ini kita mampu menjalani kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Sambil menunggu Ramadan yang akan datang, kita istiqomahkan kembali apa yang telah kita upayakan, pertobatan kita, permohonan ampun kita kepada Allah, serta ibadah kita kepada Allah tetap kita jalani, yang pada akhirnya kita pun berhak mendapatkan gelar faizin, orang-orang yang meraih kemenangan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa khudhul halal muslimin wa dammir a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.